Selamat pagi, kita berjumpa lagi dalam ibadah Remaja Pemuda GKJ Pengging Minggu 9 Agustus 2020. Mari kita mengawali dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkau telah menuntun dan menjaga setiap langkah kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami bersama-sama hendak mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, renungan kita pagi ini diambil dari Kejadian 37 ayat 12 sampai 28. Kejadian 37 ayat 12 sampai 28. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Saud Yusuf, "Iya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampai ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Saudnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya, yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Berbahagialah mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah saudara-saudara punya rancangan untuk masa depan? Atau minimal punya rancangan untuk satu hari? Saya yakin pasti punya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana jika rancangan itu gagal? Pasti kecewa, betul.
pasti kita akan merasa sakit hati, akan merasa, wah kok begini ya, aku sudah merancang seperti apa kok tidak terjadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sering kita mengalami bahwa apa yang kita rancangkan itu tidak bisa terjadi seperti apa yang kita inginkan atau kita rancangkan. Sama, di dalam bacaan tadi kita melihat bahwa Yusuf sering bercerita kepada saudara-saudaranya bahwa dia besok akan menjadi seorang pemimpin, dia besok akan menjadi orang hebat, bahwa ada rancangan yang luar biasa. Itu yang dia lihat melalui mimpi-mimpinya. Dan itulah yang dirancang oleh Tuhan sebenarnya. Tetapi dalam perjalanannya ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Dia banyak sekali menghadapi masalah, bahkan dia hampir mati. Dia dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Dia mengalami dijual, lalu jadi budak. Sampai akhirnya ketika dia tekun, dia sabar, akhirnya dia diangkat Tuhan. Akhirnya rancangan Tuhan terjadi. Tuhan selalu punya cara untuk menyelamatkan, untuk supaya rancangannya itu terjadi. Saudara-saudaranya berencana untuk membunuhnya. Bukan suatu kebetulan ketika salah satu di antara saudaranya tidak sepakat untuk membunuh, tetapi lebih baik dijual saja. Nah, ternyata dengan dijual dan lalu jadi budak ini, rancangan Tuhan mulai bekerja. Akhirnya kita tahu Yusuf menjadi orang yang luar biasa, bahkan menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan saudara-saudaranya, untuk menyelamatkan bangsanya. Dan benar, Yusuf akhirnya menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Sama seperti saudara-saudara remaja pemuda Gaji Pengging, pasti sering mengalami, kalau Tuhan punya rancangan yang indah untukku, kenapa aku begini, kenapa aku gagal, kenapa aku harus sakit hati karena rancanganku atau angan-anganku tidak terlaksana. Kita sering mengalami seperti itu. Tapi ingatlah, hari ini kita belajar dari Yusuf. Sebelum rancangan Tuhan terjadi, banyak hal yang harus dilalui, termasuk mungkin secara manusia itu hal yang sangat berat, hal yang sangat ini tidak mungkin terjadi mengalami hal yang seperti ini. Tapi ingat, rancangan Tuhan tetaplah rancangan Tuhan dan pasti digenapi. Tinggal bagaimana sekarang kita mengelolanya, tinggal bagaimana sekarang kita bersikap ketika kita mengalami kejatuhan, ketika kita mengalami rencana kita hari ini mungkin tidak bisa berjalan baik sesuai yang kita bayangkan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada beberapa kata bijak yang pernah saya dengarkan, yaitu bahwa ketika kita sakit, sebenarnya itu adalah supaya kita bisa lebih bersyukur ketika kita sehat. Ketika kita jatuh, itu sebenarnya supaya kita bisa merasakan bagaimana rasanya uluran tangan Tuhan. Dan ketika kita merasakan patah hati, sebenarnya Tuhan sedang punya rancangan supaya kita bisa lebih menghargai cinta kasih. Maka marilah mulai hari ini kita yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan pasti terjadi. Jika kita punya rancangan saat ini, serahkanlah kepada Tuhan. Kita bicara pada Tuhan di dalam doa. Tuhan, jika memang rancanganku ini tidak sesuai, maka biarlah rancangan Tuhan yang terjadi, janganlah rancanganku yang terjadi. Karena ingat, Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan. Rancangan Tuhan adalah baik bagi kita. Tinggal apakah kita siap untuk menjalani setiap prosesnya. Mengikut Tuhan Yesus bukan berarti tidak ada masalah, tetapi mengikut Tuhan Yesus akan membuat kita mampu melewati setiap masalah kehidupan.
Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Ajari kami untuk mengerti bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang luar biasa. Meski kami harus melalui jatuh bangun, meski kadang apa yang kami bayangkan tidak berjalan dengan baik, tapi sebenarnya setiap proses yang kami hadapi, bahkan ketika kami sedang jatuh sekalipun, itu adalah proses untuk rancangan Tuhan bisa digenapi. Kuatkanlah iman kami Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami serahkan hidup kami, dan kami hendak bersama-sama berdoa, doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan pada minggu saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhan